Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Rita Yuli Anita dari kelompok 6. Saya akan ditemani rekan-rekan saya yang bernama Maulidia Sofi Agustina dan Misbah. Pada pertemuan kali ini, kita akan sharing-sharing tentang manajemen kurikulum. Simak baik-baik ya penjelasan dari kelompok 6. Materi pertama yaitu penyusunan kalender sekolah. Penyusunan kalender sekolah dilakukan dengan melihat kalender umum atau kalender yang dipakai masyarakat sehari-hari untuk menyesuaikan program kerja guru dengan kegiatan belajar siswa. Keberadaan kalender sekolah sangat berperan penting untuk keefektifan kegiatan belajar mengajar. Menurut Korea, kalender akademik mencakup permulaan tahun pelajaran minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, hari libur, hari-hari fakultatif. Kalender sekolah menjadi salah satu komponen penting dalam upaya mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswa. Kalender sekolah ini menjadi alat untuk menentukan awal dan akhir serta proses kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun ajaran, yang kemudian akan disesuaikan dengan kegiatan belajar di setiap sekolah. Jika sudah mendapatkan kalender pendidikan nasional dari pusat, sekolah dapat menyusun kalender akademiknya. Materi selanjutnya yaitu penyusunan rencana kerja tahunan. Penyusunan rencana kerja tahunan dilakukan pada akhir tahun ajaran baru dengan mengevaluasi tahun pelajaran yang telah dilaksanakan dan akan disusun untuk digunakan pada tahun ajaran baru di bawah bimbingan kepala sekolah untuk membantu mengembangkan potensi sekolah dan siswa. Rencana kerja tahunan ini bertujuan untuk mendorong pengawasan kegiatan pembelajaran sekolah. Menurut Sutopo, rencana tahunan bertujuan untuk mendorong tertib dan terencana cara kerja serta memfasilitasi evaluasi dan pengawasan. Jadi beberapa teori-teori yang ada dapat disimpulkan bahwa penyusunan kurikulum tahunan disusun oleh seluruh komponen sekolah untuk memudahkan dalam mengevaluasi siswa dan memberikan acuan untuk langkah selanjutnya. Adapun tahap-tahap untuk penyusunan rencana kerja tahunan ini. Tahap yang pertama yaitu merapatkan dulu urgensi kompetensi untuk mengembangkan potensi siswa. Yang kedua, memperhatikan mata pelajaran mana yang perlu jam tambahan. Tentu tetap harus mengacu pada ketentuan yang disebutkan di Permendiknas. Yang ketiga, yaitu untuk mengonsultasikan kepada kepala sekolah. Setelah dievaluasi dan disetujui oleh kepala sekolah, jadwal pelajaran siap untuk dilaksanakan. Materi selanjutnya yaitu penyusunan jadwal pelajaran. Penyusunan jadwal pelajaran dilakukan agar beban mengajar guru sesuai dengan ketentuan yang ada dan untuk menghindari terjadinya tabrakan jadwal pelajaran. Penyusunan jadwal pelajaran ini dapat dilakukan oleh wakil kepala sekolah dan tim khusus bagian kurikulum yang menetapkan pembagian jadwal pelajaran dan meminta persetujuan dari kepala sekolah. Hal tersebut mempunyai tujuan agar jadwal pelajaran bisa dilakukan dengan baik sesuai ketentuan dan dapat menghindari tabrakan jadwal pelajaran. Dalam menyusun program pengajaran tahunan dan semesteran, seorang guru perlu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari secara umum atau garis besar tentang susunan program belajar mengajar. Yang kedua,
mempelajari kalender pendidikan sekolah. Yang ketiga, memperhatikan alokasi waktu yang ada terhadap mata pelajaran yang bersangkutan setiap semesternya. Yang keempat, menganalisis pokok bahasan atau konsep atau tema atau bahan kajian atau materi yang ada dalam pengaturan mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kelima, memperhatikan jadwal pelajaran agar tidak bertabrakan. Yang keenam, menyusun program pengajaran tahunan dan semesteran dengan menggunakan format-format tertentu. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program belajar harus melihat hal-hal yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang dimulai dari adanya program tahunan sekolah, kalender sekolah, alokasi waktu pelajaran yang ada, dan jadwal pelajaran. Dalam menyusun jadwal pelajaran, adapun kriteria khususnya. Yang pertama, pelajaran yang memerlukan konsentrasi tinggi ditempatkan di pagi hari. Yang kedua, guru pegawai negeri sipil diharuskan mengajar minimal selama 24 jam dan maksimal selama 40 jam. Yang ketiga, inventarisasi mata pelajaran, jumlah tiap mata pelajaran, guru yang mengampu jumlah jam pengajar tiap guru, dan jumlah kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyusunan jadwal ulangan. Penyusunan jadwal ulangan adalah kegiatan mengatur jadwal ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Tujuannya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan mengukur tingkat pengetahuan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek penilaian, yaitu aspek penilaian kognitif, aspek penilaian afektif, dan aspek penilaian psikomotorik. Aspek penilaian kognitif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Aspek penilaian afektif adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai, sedangkan aspek penilaian psikomotorik adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan yang dimiliki seseorang. Selanjutnya adalah tugas guru. Tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Adapun pembagian beban tugas guru, yang pertama, merencanakan pembelajaran. Setiap guru wajib membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada awal semester, sesuai dengan rencana kerja sekolah. Kegiatan penyusunan RPP ini diperkirakan berlangsung selama 12 hari kerja. Kegiatan dapat diperhitungkan sebagai kegiatan tatap muka. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan di mana terjadi interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru. Kegiatan ini merupakan kegiatan tatap muka yang sebenarnya. Guru melaksanakan kegiatan tatap muka atau pembelajaran dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan awal tatap muka. Yang kedua, kegiatan tatap muka. Dan yang ketiga, membuat resume proses tatap muka. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran. Serangkaian kegiatan untuk menganalisis dan menafsirkan data dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk menilai peserta didik. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Membimbing dan melatih peserta didik dibedakan menjadi 3 antara lain, membimbing atau melatih peserta didik dalam pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulydia Sofia Agustina,
NPM 039. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang bertujuan untuk mengatur pembelajaran dan rencana pendidikan pada semua tahap, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemantauan hingga tahap evaluasi. Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum di sekolah, diperlukan upaya yang sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang ditinjau dari sistem pendidikan, komponen, dimensi, unsur dan kriteria pada tingkat pendidikan yang dimaksud. Baik, selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam pengaplikasian manajemen kurikulum, yakni ada dua, yaitu perencanaan manajemen kurikulum dan pelaksanaan manajemen kurikulum. Dalam perencanaan manajemen kurikulum, upaya yang dilakukan oleh guru untuk merumuskan tujuan dan sasaran tingkat satuan pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan pada satu jenjang pendidikan, termasuk pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA, perlu adanya suatu sistem yang mengatur dalam pengelolaan manajemen kurikulum yang dijadikan pedoman dalam rangka menjamin mutu dan tercapainya tujuan. Sedangkan dalam pelaksanaan manajemen kurikulum, guru membentuk wadah peningkatan kapasitas profesionalisme guru dalam menyusun perencanaan dan pengembangan kurikulum di sekolah, terutama perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan proses belajar mengajar di kelas, seperti mengembangkan silabus dan menyusun program-program lainnya. Selanjutnya, perencanaan manajemen kurikulum. Dalam manajemen kurikulum dimulai dari pengembangan silabus yang dilaksanakan oleh guru di SMA dengan merancang pembelajaran yang berisi rencana materi ajar yang diampu, mengurutkan, penyajian, dan pengelompokan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar bagi siswa. Silabus yang disusun oleh guru SMA digunakan untuk memperjelas program kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Silabus telah dikembangkan menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester, serta sebagai pedoman dalam melaksanakannya. Adapun perencanaan kurikulum dan pembelajaran SMP atau SMA antara lain, penyusunan program kerja tahunan atau PROTA dilaksanakan oleh kepala sekolah dan hasilnya disampaikan kepada semua guru dan orang tua siswa. Yang kedua ada menyusun kalender pendidikan. Yang ketiga menyusun jadwal pelajaran dilaksanakan setelah penyusunan kalender pendidikan. Yang keempat membagi tugas pengajar serta tugas-tugas lainnya melalui musyawarah. Dan yang terakhir adalah penyusunan program semester atau PROMES. Selanjutnya yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum guru, membentuk wadah peningkatan kapasitas profesionalisme guru melalui forum MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. MGMP ini merupakan wadah guru dalam menyusun perencanaan dan pengembangan kurikulum di sekolah, terutama perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan proses belajar mengajar di kelas, seperti mengembangkan silabus dan menyusun program tahunan atau PROTA, program semester atau PROMES, kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. Selanjutnya, merumuskan model pembelajaran yang inovatif, alat-alat peraga, dan simulasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi. Pelaksanaan manajemen kurikulum khususnya pada guru dalam menyusun silabus masih mengalami hambatan. Hal ini terbukti masih ada silabus dan RPP guru hasil adopsi yang belum diadaptasi sesuai dengan prinsip pengembangan silabus, yaitu yang pertama ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat,
konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang terakhir yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami presentasikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.